Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Pabuaran. Hari ini kita akan membahas materi MPLS yang berjudul Budaya Literasi. Nah, mungkin para peserta didik yang baru itu tidak asing dengan kata literasi, karena barangkali di SMP kalian sudah mengenal dan mengetahui apa itu literasi. Nah, di sebelah Bapak ini sudah ada Ibu Cucu, ya, Ibu Cucu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pabuaran. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para peserta didik baru. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Pabuaran. Pada kesempatan ini akan diberikan materi MPLS tentang budaya literasi. Nah, Bu Cucu, sebenarnya apa sih pengertian literasi? Ya, kalau melihat dari pengertian literasi itu sangat luas ya Pak ya. Bahkan beberapa ahli juga berpendapat ya, kita ambil kesimpulannya saja bahwasanya literasi itu adalah seperangkat kemampuan seseorang ya untuk membaca, menulis, kemudian mengolah informasi juga, menginterpretasi informasi, mengartikan informasi. Jadi sangat luas sekali Pak cakupannya. Kalau kita merujuk ke suatu pendapat, mungkin berbagai pendapat itu muncul ya Pak. Tapi kita ambil kesimpulannya saja. Ya. Kekaitan dengan membaca dan menulis. Nah, jadi keterkaitan antara membaca dan menulis. Jadi kemampuan berbahasa seseorang. Jadi berkaitan dengan kemampuan berbahasa seseorang dan erat kaitannya dengan segi-segi kehidupan di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, simpelnya mungkin kalau peserta didik baru pahami itu cenderung ke membaca mungkin Bu ya. Iya, lebih ke membaca sebetulnya. Tapi tidak hanya membaca saja sih Pak, ya banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek. Iya. Nah, kemudian dari literasi tersebut akhirnya nanti akan apa yang diharapkan Bu dari budaya literasi ini? Nah, dari budaya literasi kalau kita lihat budaya berarti pembiasaan ya Pak, pembiasaan peserta didik atau siswa ataupun siapapun ya dalam kehidupannya membiasakan membaca, menulis berkaitan dengan kebahasaan, mengolah informasi. Jadi yang diharapkan itu ketika kita membaca, setelah membaca itu ada hal yang kita pahami. Jadi ada suatu proses berpikir di dalamnya. Tidak hanya slogan semata membaca, tapi di dalamnya harus mempunyai makna tersendiri. Paham akan apa yang kita baca, apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, seperti itu mungkin Pak. Nah, kemudian di dalam literasi tersebut itu ada kemampuan membaca tadi Bu ya, kemampuan membaca. Nah, diharapkan mungkin peserta didik baru bertanya, bagaimana budaya literasi yang ada di sekolah kita di SMA 1 Pabuaran? Ya, seperti yang sudah berjalan ya di tahun sebelumnya ya Pak, kita menggerak literasi itu dalam sebuah gerakan literasi sekolah yang biasa kita lakukan pada hari Jumat ya, atau setiap hari Jumat pagi setelah istighosa. Jadi anak-anak itu berkumpul di lapangan maupun di kelas ya, membawa satu buku satu orang, kemudian dibaca, dipahami. Jadi kita itu silahkan anak-anak membawa buku dari rumah, menyediakan buku ataupun yang ada di perpustakaan, silahkan dibaca kemudian bisa dipahami. Jadi intinya pemahaman akan bahan bacaan yang dibaca oleh para peserta didik, seperti itu Pak. Nah, akhirnya nanti mungkin akan timbul budaya senang membaca. Iya, senang membaca. Nah, coba kira-kira buat teman-teman atau peserta didik baru itu kan pasti Bu sangat sulit sekali untuk membuat mereka gemar membaca. Nah, kira-kira bagaimana budaya literasi ini bisa membuat mereka jadi gemar membaca itu? Mungkin kegemaran membaca dilihat dari setiap orang berbeda ya Pak ya, tingkat daya pikirnya juga berbeda. Memang disadari atau tidak disadari minat membaca itu memang kurang mungkin ya Pak ya, mungkin. Nah, untuk meningkatkan gemar membaca, jadi kita membuat sebuah keleluasaan kepada peserta didik. Silahkan
anak-anak tersebut, peserta didik tersebut hobinya akan bacaan yang seperti apa. Ya. Misalkan dia gemar membaca buku fiksi. Memang dari kebanyakan para peserta didik sukanya itu membaca buku yang Fiksi. bersifat fiksi. Kenapa? Karena di dalamnya fiksi itu menyajikan berbagai cerita yang Ya. membuat kita itu menarik. Lain halnya dengan buku ilmu pengetahuan atau buku non fiksi. Tapi maaf, dalam hal ini bukan berarti mengesampingkan buku non fiksi ya Ya. Pak, atau buku ilmu pengetahuan juga penting. Hanya dari kebanyakan yang saya lihat, jadi anak itu lebih tertarik membaca buku yang bersifat fiksi. Mungkin untuk meningkatkan kegemaran membaca silahkan disalurkan. Mereka senangnya akan buku seperti apa. Jadi akan motivasi membacanya akan semakin meningkat pada diri mereka masing-masing. Iya. Nah, berapa target Bu dalam satu semester nanti yang harus peserta didik selesaikan dalam Oh, budaya iya. literasi di sekolah? Ya, saya membaginya per semester, Pak. Dalam semester itu mereka harus menyelesaikan 6 buku, 6 buku. menyelesaikan sekaligus membaca dan memahami isinya ya, Pak. Kalau memang buku cerita, berarti mereka harus paham alurnya seperti apa, nilai-nilai kehidupan dalam buku cerita tersebut seperti apa, pesannya seperti apa. Kalau memang mereka hobinya buku non fiksi, silahkan isinya itu berbagai pengetahuan seperti apa yang mereka pahami. Jadi satu semester itu 6 buku, silahkan memulai dari buku fiksi dulu ataupun non fiksi dulu. Seperti Iya. itu. Ya, seperti itu ya, Iya. teman-teman ya. Nah, karena sudah diketahui bahwa ternyata di Indonesia itu Bu, minat membacanya itu hanya 1:1000 ya. Jadi dari 1000 orang itu hanya 1 orang yang gemar membaca. Iya. Nah, makanya kenapa ada budaya literasi ini gitu ya. Nah, coba barangkali ada tips dan trik Bu agar peserta didik baru ini gemar membaca, kemudian suka dengan membaca, bisa menyelesaikan 6 buku dalam satu semester seperti Ya, apa? itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, mungkin tipnya ya kita kenali dulu apa sih hobi kita Hobi. sendiri ya. Seperti setiap peserta didik itu apa sih karakternya. Mungkin ada yang senang dengan cerita yang bersifat horor seperti itu, silahkan asal dalam batas atau koridor tertentu ya Pak, Ya. dalam kacamata mereka itu sebagai siswa. Kemudian ada juga yang mungkin sukanya ke drama percintaan misalkan ya, ke novel seperti itu. Asal senangnya ke ilmu pengetahuan, silahkan. Nah, tipnya jadi kita sesuaikan dulu hobinya seperti apa. Jadi kita menyalurkan hobi dulu untuk meningkatkan keberhasilan literasi dari para peserta didik. Silahkan asal sekali lagi dalam batas-batas tertentu. Iya. Nah, barangkali peserta didik juga penasaran ya, karena mungkin di rumah itu tidak semuanya memiliki buku ya Bu ya. Nah, Iya, itu iya, prosesnya betul, nanti betul, Pak. seperti apa Bu? Kalau misalkan 6 buku itu dalam satu semester, bagaimana prosesnya? Apa Oh, meminjam iya. gitu? Untuk mengantisipasi mungkin keterbatasan buku Ya. pertama kita kan ada perpustakaan sekolah di sini ya. Ya. Mungkin bisa dimanfaatkan koleksi buku yang ada di perpustakaan. Kemudian kalau memang di perpustakaan tidak ada ya, kemudian bukan tidak ada, maksudnya terbatas, kemudian mereka itu bisa barter ya Pak, bisa dalam minggu ini misalkan si A mempunyai buku cerita seperti ini, bisa bergiliran lah seperti bergiliran, itu. ya. Iya, supaya dia paham semuanya, bisa membaca semuanya seperti itu. Iya. Jadi peserta didik baru, jadi kalian nanti bisa meminjam ya, meminjam buku di perpustakaan. Nah, kalau misalkan terbatas, nanti bisa ditukar dengan teman, bukunya bisa ditukar dengan teman. Nah, mungkin ada yang nanya lagi nih Bu, Iya. cara pinjam bukunya bagaimana? Oh, cara pinjam Ya, ke bukunya perpustakaan. mungkin nanti kan kalian itu kalau sudah proses berjalan sekolah ini, kalian bisa menghubungi ke petugas perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Pabuaran ini yang selalu welcome ya. Silahkan anak-anak untuk datang ke perpustakaan beramai-ramai membaca buku karena koleksinya banyak Pak di sini sebetulnya. Ada Ya. buku cerita, buku ilmu pengetahuan. Ya mungkin dengan cara mendaftarkan diri dulu, kemudian nanti akan diberikan kartunya Pak, Kartu. kartu katalog seperti itu. Tukar tahu. Iya, untuk peminjaman, kemudian nanti pengembaliannya seperti apa prosesnya. Ada yang memang buku boleh dipinjam ke rumah, ada juga yang hanya bisa dibaca di tempat itu, yang mungkin karena keterbatasan Iya. jumlahnya seperti itu. Nah, dari satu buku itu Bu ya, yang anak-anak pinjam, itu berapa hari Bu jaraknya? Atau waktu pinjamnya berapa hari? Ya, waktu pinjamnya mungkin dimaksimalkan seminggu Pak. Seminggu, ya, ya. seminggu karena bergiliran dengan yang lain ya. Karena yang paling banyak dipinjam itu memang buku yang bersifat fiksi sebetulnya. Ya, yang bersifat non fiksi ada sih, tapi agak jarang seperti itu. Hanya mungkin dalam proses KBM itu banyak yang buku non fiksi seperti itu. Nah, kalau telat, bagaimana? Kalau telat
Misalkan ada nih yang telat 2 hari, 3 hari, yang itu seperti apa, Bu? Kalau telat ya bisa menghubungi langsung ke petugas perpustakaannya seperti apa. Kalau telat selama ini mungkin belum ada penerapan aturan apa ya, hanya mungkin peneguran ya, Ya. lain kali tidak boleh telat lagi. Nah, dan kalau hilang mungkin harus mengganti, Pak. Iya, kalau hilang harus diganti dengan buku yang sama mungkin ya, sama judulnya, minimal sama judulnya. Kalau buku pelajaran A ya harus pelajaran A lagi seperti itu, buku cerita A ya cerita A lagi seperti Iya. itu. Nah, itu ya. Jadi kalian kalau pinjam buku itu tidak boleh sampai telat dan tidak boleh sampai hilang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah akhirnya nanti Bu tadi kan yang 6 bulan itu ya. Nah, apakah ada apa semacam juara atau apa gitu misalkan ada siswa yang sudah 6 buku 1 semester. Nah, apa ada juara atau apa? Oh Reward? iya, Ada tidak? rewardnya ya mungkin saya juga akan menyesuaikan dengan si kemampuan membaca seseorang. Ada anak yang memang dalam proses 6 buku 1 semester itu targetnya lebih cepat, ada yang memang lambat juga ada ya. Dalam 1 semester sangat berbeda dari masing-masing anak itu ya Pak. Ada yang cepat mungkin dapat rewardnya ya, dan akan diikut sertakan memang yang kegemaran membaca itu, hobi membaca ataupun hobi menulis, nanti kan ada event-event tertentu misalkan Ya, lomba membaca puisi Ya. ya Pak, seperti itu, lomba menulis puisi, mereka akan diikut sertakan seperti itu. Ya, jadi tidak hanya terbatas lomba membaca buku saja Iya, Bu ya. ya, seperti Jadi nanti itu. bisa ke lomba baca puisi Iya, mungkin ya, atau menulis menulis puisi dari hasil literasi tersebut. Nah, sekarang ini kan sedang musim pandemi Bu ya. Otomatis nanti anak-anak itu pasti belajar di rumah. Nah, bagaimana menerapkan budaya literasi ini di saat belajar di rumah? Ya, budaya literasi yang diterapkan ketika kita belajar di rumah, karena konsepnya memang literasi secara umum membaca ya Pak. Nah, membaca itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menulis juga sama ya, seperti itu. Mungkin pesan-pesan Ibu untuk para siswa baru ini, walaupun kalian belajar di rumah, literasi tetap jalan. Kalian membaca seperti yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan kalian hobinya membaca buku cerita ataupun yang bersifat non fiksi, silahkan. Jadi budaya literasi tetap diterapkan maupun dimanapun berada. Ya, tipsnya yaitu dengan meningkatkan motivasi kita membaca suatu bahan bacaan baik di rumah maupun di sekolah ya. Walaupun dalam keadaan belajar di rumah, kalian tetap yang namanya proses membaca itu tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari, dan menulis seperti itu, mengolah informasi juga sama, menerima informasi juga sama, berkaitan dengan literasi. Sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Karena belajar di rumah juga otomatis kalian juga harus membaca Bu ya, belajar IPA, membaca, matematika kemudian membaca. Iya, satu lagi Pak tambahan. Jadi literasi itu konsepnya tidak hanya ke buku cerita berkaitan dengan bahasa Indonesia juga dengan mata pelajaran yang lain. Seperti contohnya ya adik-adik atau peserta didik baru ini, ketika kalian belajar matematika, kalian menemukan rumus-rumus operasi hitung seperti apa. Dengan mengartikan rumus, simbol-simbol yang ada di dalam pelajaran fisika atau seperti itu, kimia, itu juga sama konsep literasi Pak. Jadi tidak hanya mencakup satu segi saja. Jadi berbagai aspek juga berkaitan dengan literasi. Sejauh mana kita menerapkan ya pola pikir kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, seperti itu. Iya. Nah, barangkali mudah-mudahan peserta didik baru itu bisa memahami ya perbincangan atau materi tentang budaya literasi pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kalian tetap rajin membaca ya di tengah pandemi. Walaupun kondisi seperti ini harus terus berliterasi. Nah, barangkali itu saja Bu ya yang bisa kita sampaikan untuk peserta didik baru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa setelah ini kalian harus mengerjakan tugas yang nanti akan ditugaskan dan dikumpulkan setelah tayangan ini. Akhir kata, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.